Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dava Rizky Asfar. Saya kelas 10G. Saya dari kelompok 13. Saya akan membahas atau penelitian sejarah dan penulisan sumber sejarah historiografi. Inilah materi dari PPT ini ada 4, yaitu yang pertama adalah metode sejarah, yang kedua sumber sejarah, yang ketiga langkah-langkah penelitian sejarah, yang keempat adalah perkembangan historiografi. Metode sejarah. Metode sejarah adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menganalisis, dan menginterpretasi peristiwa-peristiwa masa lampau. Metode ini mencakup berbagai teknik penelitian seperti pengumpulan data dari sumber-sumber sejarah, analisis dokumen, penelitian lapangan, wawancara, dan pemahaman konteks sejarah untuk memahami dan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Metode sejarah juga melibatkan penggunaan kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang untuk menghasilkan narasi yang akurat tentang masa lalu. Sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Sumber sejarah menjadi bahan utama untuk mengumpulkan informasi tentang sejarah. Sumber sejarah ada dibagi dua berdasarkannya. Yang pertama adalah sifatnya sama bentuknya. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu satu primer, yang kedua sekunder. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama primer. Primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah primer adalah arsip yang berupa foto, video, film, undang-undang, peraturan, surat, peta, laporan, dan lain-lainnya. Sesuai zaman peristiwanya, selain arsip sumber sejarah primer berupa fosil, artefak, dan hasil wawancara pelaku atau saksi sejarah. Sumber primer merupakan sumber terbaik karena adanya keterlibatan langsung pelaku atau peristiwa sejarah. Yang kedua adalah sekunder. Sekunder merupakan karya sejarah yang ditulis sesuai sumber-sumber primer, dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Orang tersebut tidak mengalami secara langsung peristiwa sejarah tersebut. Untuk itu, sumber sekunder fungsinya adalah sebagai pelengkap informasi dari sumber primer menjadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Contoh sumber sejarah sekunder adalah hasil penelitian sejarawan, ulasan buku, ulasan literatur, dan biografi dan lain-lainnya. Berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu 1 benda, 2 tulisan, 3 lisan. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang 1 adalah benda. Sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah yang dapat ditemukan suatu tempat, contohnya fosil, candi, patung, dan artefak. Untuk meneliti benda bersejarah, biasanya para arkeolog mengadakan ekskavasi karena biasanya benda bersejarah berada di dalam tanah. Ekskavasi dilakukan secara sistematis dan menggunakan alat khusus untuk menghindari perubahan bentuk pada benda sejarah. Yang kedua adalah tulisan. Sumber yang memberikan informasi sejarah dari tulisan biasanya tulisan menggunakan bahasa zaman dahulu seperti bahasa Latin, aksara kuno, Sanskerta, dan lain-lainnya.
Dapat berbentuk tulisan yang dicetak dan tulis tangan atau manuskrip. Contoh sumber sejarah tertulis seperti prasasti, arsip, laporan, naskah kuno, surat kabar, kronik, bapa, dan hikayat. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada tiga yang terakhir yaitu lisan. Sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Sumber lisan diperoleh dari hasil wawancara menggunakan metode pengumpulan informasi atau oral history. Sumber lisan memiliki keterbatasan untuk memberikan data yang valid disebabkan pelaku sejarah yang lupa terhadap informasi sejarah karena peristiwa terjadi pada jarak waktu yang lama ataupun pelaku sejarah yang telah meninggal dunia. Contoh sumber sejarah lisan seperti folklore, mitologi, dan legenda. Langkah-langkah penelitian sejarah ada 5. Yang pertama pemilihan topik, yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi atau kritik sumber, yang keempat interpretasi, yang kelima historiografi. Langkah-langkah penelitian sejarah yang pertama adalah Penelitian topik adalah langkah awal dalam membuat penelitian sejarah. Peneliti harus menentukan topik yang apa atau yang akan diteliti terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus perhatikan dalam melakukan pemilihan topik, yaitu A. Kriteria topik, yang ke B. Kedekatan peneliti. Kriteria topik. Yang pertama adalah unik. Unik maksudnya adalah topik yang dipilih sebaiknya mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan bagi para pembaca. Yang kedua, bernilai. Permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan pada akhirnya berguna bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kesatuan. Unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai kesatuan ide. Yang keempat adalah orisinal. Topik yang dipilih merupakan upaya untuk merupakan sebuah pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Yang terakhir adalah praktis. Praktis adalah data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. B. Kedekatan peneliti. Kedekatan intelektual yang berhubungan dengan kemampuan akademik bertujuan agar hasil peneliti yang dilakukan benar-benar berkualitas dan dipercaya oleh pembaca. Selain itu, topik peneliti sejarah juga harus mempunyai kedekatan emosional dengan penelitinya. Artinya, peneliti memiliki ketertarikan dan minat untuk membelah isu yang dibahas. Semakin tinggi minat, semakin cepat penelitian tersebut selesai. Lanjut, yang kedua adalah heuristik. Heuristik artinya mendapatkan sumber dan bukti-bukti mendukung. Heuristik berasal dari kata Yunani ya heuriskien yang artinya mencari atau menemukan. Jadi dalam sejarah, heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber mengenai masalah yang diteliti. Tujuannya agar peneliti bisa menghasilkan penelitian yang bermutu dengan informasi sebanyak-banyaknya. Pengumpulan sumber sejarah didapatkan dari jenis sumber sejarah benda, tulisan, dan lisan. Yang ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap keaslian dan kebenaran sumber sejarah. Bertujuan untuk menguji fakta sejarah dan sumber yang peneliti dapatkan. Ada 2 macam sumber kritik sejarah, yaitu A. Kritik intern, yang B. Kritik ekstern. Yang A. Kritik intern. Kritik intern merupakan penilaian terhadap keaslian dan kebenaran isi atau materi sumber sejarah, baik yang berupa keterangan lisan maupun keterangan tertulis. Kritik intern ini dilaksanakan dengan cara membandingkan sumber sejarah yang berbeda-beda, dan perbandingan tersebut dapat
diperoleh dari derajat persamaan dan derajat perbedaan terhadap isi sumber sejarah, sehingga peneliti dapat menilai bahwa isi sumber sejarah yang sedang diteliti tersebut adalah asli, palsu, penting, tidak penting, dapat dipercaya kebenarannya, atau tidak dapat dipercaya kebenarannya. Misalnya, ketika mempunyai sumber berupa tulisan, peneliti bisa memeriksa keasliannya lewat kop surat, stempel, atau tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan. B. Kritik ekstern. Berhubungan dengan fisik atau hal-hal yang dari luar, di tahap ini peneliti menguji keaslian sumber sejarah secara fisik dan bahan lewat panca indera. Apabila bahan-bahan yang digunakan sezaman, sumber sejarah dapat dipercaya kebenarannya. Akan tetapi, jika bahan-bahannya tidak sezaman, sumber sejarah tidak dapat dipercaya kebenarannya. Misalnya, struktur batuan prasasti, warna kertas, ejaan yang digunakan dalam teks proklamasi, dan sebagainya. Yang keempat, interpretasi. Interpretasi itu kegiatan peneliti memberikan penafsiran, pendapat, dan analisis dari fakta yang telah diperoleh dan diverifikasi. Fakta-fakta tadi akan dihubungkan hingga membentuk rangkaian peristiwa dan maknanya. Jenis interpretasi adalah dua, yaitu ya, yang pertama interpretasi analitis, yang kedua adalah sintesis. Yang A, interpretasi analitis. Interpretasi analitis mengharuskan peneliti untuk menguraikan fakta-fakta sejarah. Misalnya, judul penelitian kita adalah perkembangan partai politik dalam pemilu Indonesia tahun 1955 sampai 1971. Setelah sumber diperoleh dan diverifikasi, kita bisa menguraikan jumlah partai, jumlah pemilih, serta tahun pelaksanaan pemilu pada periode tersebut. Oke, yang ke B adalah interpretasi sintesis. Sedangkan interpretasi sintesis merupakan kegiatan di mana peneliti menghubungkan rangkaian peristiwa yang telah untuk memperoleh suatu kesimpulan. Contoh, pada tahun 1955 ada 29 partai yang berpartisipasi di pemilu. Kemudian pada tahun 1971 hanya ada 10 partai yang ikut. Artinya jumlah peserta partai politik dari tahun ke tahun terus menurun. Oke, yang terakhir adalah langkah-langkah historiografi. Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Menulis kisah sejarah tidak hanya sekadar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, tetapi juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian tersebut. Dalam proses penulisan sejarah harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah bersifat Indonesia sentris atau berpandang untuk kepentingan bersama Indonesia. Yang kedua adalah mengingat bahwa sejarah berupa bagian dari pembangunan pendidikan karakter bangsa nasional building. Yang ketiga adalah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Yang terakhir adalah memperhatikan struktur dan gaya penulisan sehingga cara penyajian sejarah memiliki unsur-unsur seni serta komunikatif. Perkembangan historiografi ada tiga, yaitu historiografi tradisional, yang kedua kolonial, yang ketiga nasional. Perkembangan historiografi. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau penjaga keraton dan bangsawan kerajaan. Sedangkan dari segi karakteristiknya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis, serta belum menggunakan metode ilmiah dan penyusunannya, sehingga unsur subjektivitasnya tinggi.
Historiografi tradisional secara garis besar dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama historiografi tradisional masa Hindu dan Buddha, yang kedua adalah pada masa dari Islam. Oke, yang pertama adalah historiografi tradisional masa Hindu dan Buddha. Pada masa Hindu dan Buddha, sejarah lebih banyak ditulis pada batu yang dikenal dengan prasasti. Bertujuan pembuatan prasasti adalah agar generasi penerus dan mengetahui bahwa ada suatu peristiwa penting yang terjadi dalam suatu kerajaan di bawah pemerintah seorang raja. Biasanya, prasasti ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Berikut ciri penulisan sejarah pada periode Hindu dan Buddha ada tiga, yaitu yang pertama adalah karya penulisan yang dihasilkan merupakan terjemahan naskah Hindu dari Hindia masuk ke India. Yang kedua adalah historiografi tradisional bersifat religius dan magis. Yang ketiga adalah kandungan isi penulisannya bersifat keraton-sentris atau istilahnya istana sentris. Yang kedua, historiografi tradisional masa Islam. Pada masa kerajaan Islam, penulisan peristiwa secara ditulis dalam kitab-kitab beragam. Karya sejarah pada masa ini membuktikan tradisi serta budaya Arab berhasil memengaruhi dan mengubah model penulisan sejarah di Indonesia. Adapun ciri penulisan secara sejarah pada masa Islam yaitu sebagai berikut. Satu adalah karya yang ditulis pada masa Islam belum bisa meninggalkan mitologi. Yang kedua, karya penulisannya telah mengenal kronologi, misalnya asal-usul raja atau sebab berdirinya sebuah kerajaan. Yang ketiga adalah lingkungan etnik yang berbatas. Nah, jadi ini ada dua contoh tuh yang sebelah kiri itu adalah contoh pada masa Hindu dan Buddha, sedangkan yang kanan itu adalah pada masa Islam. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga ke pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuannya penulisannya untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Berikut ciri-ciri historiografi kolonial. Yang pertama adalah sudut pandang penulisannya adalah Nederlandsocentris atau Eropa-sentris. Yang kedua adalah tulisan bersifat subjektif pemerintah kolonial. Yang ketiga adalah dalam penyusunan cenderung mengabaikan sumber lokal. Yang keempat adalah mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, misalnya Danelus dan Raffles. Yang kelima adalah penulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Yang keenam adalah karakteristik historiografi kolonial berfokus pada kajian penguasaan Belanda atau Eropa di Hindia Belanda. Sedangkan kondisi rakyat Hindia Belanda atau Indonesia yang tidak terjajah mendapat perhatian. Jadi ini ada contoh historiografi masa kolonial ada tiga, yaitu yang satu yang kiri itu adalah dari Pak Ejigmen sama Seswish, yang kedua adalah Pak Gojib, yang ketiga adalah Pak Fagit. Itu yang buat contoh historiografi masa kolonial tersebut. Historiografi nasional modern. Ada ciri-ciri ada 4, yaitu satu bersifat objektif, yang kedua menggunakan metodologi sejarah, yang ketiga adalah melakukan pendekatan multidimensional, yang keempat adalah interpretasi fakta sejarah menggunakan sudut pandang multiperspektif. Ini yang terakhir adalah contoh historiografi nasional. Yang pertama yang kiri itu adalah 600 tahun Sang Merah Putih dari hasil karya Muhammad Yamin.
Yang kedua adalah Ajus Sepintas Lalu, hasil karya dari SM Amin. Yang ketiga adalah Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara Karya dari Muhammad Yamin. Jadi cukup sekian dari presentasi ini. Kalau ada kata-kata yang salah buat PPT ini atau omongan saya ini, mohon maaf ya. Eh, saya mengakhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.